Bismillah kan? Bismillah kan? Dari pulang sekolah? Kalau yang apa? Boleh kok. Kalau makannya bohong. Tunjukin dulu fotonya. Udah dah? Udah soalnya udah. Kalau gitu kakak jelasin dulu ya. Hari ini kita akan belajar apa aja? Hari ini kita belajar terkait makna kemerdekaan berpendapat warga negara, jaminan kemerdekaan berpendapat di Indonesia dan bentuk-bentuk penyampaian pendapat. Kenapa sih Kak kita harus menyampaikan pendapat di muka umum? Kenapa? Karena kita itu negara demokrasi dengan sistemnya gimana? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintahan yang ada di negara kita itu dipilih oleh rakyat. Makanya kita sebagai rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Pendapat kita itu ditampung oleh siapa? Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat itu masuknya ke legislatif, eksekutif atau yudikatif? Legislatif. Kalau eksekutif? Eksekutif apa? Ayo aku kasih stancem 10 kalau bisa kalau ada yang bisa jawab. Legislatif apa? Ayo. Di sini nggak ada fotonya, kalau di sekolah ada. Aku kasih clue. Siapa? Legislatif siapa? Di sini nggak ada fotonya. Kalau di sekolah kalian ada. Presiden, betul. Namanya siapa? Janeta. Oke, Janeta dapat 10 stancemnya. Oke. Berarti ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Siapa yudikatif? Pak Yudi, betul. Siapa yudikatif? Siapa ya? Kan ada 3 nih. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau yudikatif berarti siapa? Ayo, aku taikin stancemnya jadi 20. Yudikatif siapa? Mahkamah, betul. Namanya siapa? Yasmin. Janeta 10, Yasmin 20. Nah, di Indonesia tuh ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau legislatif itu DPR, betul. Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau legislatif, eksekutif itu presiden. Kalau yudikatif Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada orang yang membuat undang-undangnya atau lembaga yang membuat undang-undang, ada yang mengesahkannya, ada yang menjalankannya. Ketika dijalankan terdapat pelanggaran, dieksekusi oleh lembaga yudikatif. Makna kemerdekaan berpendapat itu ada apa aja? Setiap orang berhak dan
pendapat dan pemikirannya, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi kita bisa langsung menyampaikan pendapat, boleh bicara langsung, boleh melalui tulisan. Tulisannya di mana Kak? Di artikel ataupun media sosial. Itu kita boleh menyampaikan pendapat. Kenapa? Karena menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara dan dijamin dalam HAM atau hak asasi manusia. Kemerdekaan berpendapat itu adalah aspek penting negara demokrasi. Nah, kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum apa saja nih? Kita itu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tapi kita memiliki kewajiban. Dalam menyampaikan pendapat, kita harus menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Kedua, kita harus menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Makanya dalam penyampaian berpendapat atau kebebasan berpendapat itu tidak dipenuhi oleh berbagai narasi yang mengarah pada ujaran kebencian, hasutan, provokasi, adu domba maupun caci maki. Itu tidak boleh. Jaminan berpendapat di muka umum ini ada 6 pasal ya. Nanti kita akan main games terkait pasal ini. Pasal 28E, pasal 28E ayat 3, pasal 23 ayat 2, pasal 1 ayat 1. Ini pasal tambahannya pasal 28I ayat 4, pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Bentuk-bentuk menyampaikan pendapat ada apa saja? Ada 5 ya. Pertama, unjuk rasa atau demonstrasi. Boleh nggak kita demo? Boleh. Asal ada catatannya. Kita mengacu kepada ini, kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Sama kita mengacu ini, tidak boleh ada ujaran kebencian, hasutan, provokasi, adu domba dan caci maki. Kita boleh kok demo, berunjuk rasa boleh. Tapi kalau kalian belum boleh, kenapa? Karena masih anak-anak. Nanti kalau kalian setelah kuliah itu diperbolehkan untuk unjuk rasa ataupun demonstrasi. Nah, untuk unjuk rasa atau demonstrasi ini ada manajemennya. Kita nggak bisa tiba-tiba langsung demo ke kantor bupati, misalkan ke kantor DPR, nggak bisa. Kita tuh harus ada isu dulu ya kan. Apa yang mau di demo, nggak bisa tiba-tiba demo ke DPR ya kan, dilempar-lemparin gitu kan, nggak bisa. Harus ada isunya apa. Setelah isunya apa, kita melakukan audiensi. Kita memberikan surat audiensi kepada DPR ataupun kepada bupati ataupun instansi yang mau kita demo. Misalkan ketika audiensi nih masalahnya nggak clear, nggak selesai, kita itu membuat surat kemana? Ke Kapolres. Kita buat surat pernyataan bahwa kita akan membawa massa untuk melakukan demonstrasi. Nah, setelah itu oke nih dari Kapolres. Nah, barulah kita demo. Dan ketika demo tuh ada yang namanya ketua pelaksananya, ada koordinator lapangannya. Jadi nggak bisa kita tuh harus terus ketika demo itu kita harus fokus dengan aspirasi apa atau saran ataupun kritik apa yang akan kita sampaikan. Tapi tetap panduannya ke sini sama ke sini. Gak boleh kita merusak fasilitas umum. Kedua, pawai. Ketiga, rapat umum. Keempat, mimbar. Kelima itu pemaparan melalui media massa. Kalian hati-hati dalam bermain sosial media. Kenapa hati-hati? Karena sekarang tuh ada yang namanya undang-undang ITE. Tahu undang-undang ITE? Tahu. Tiba-tiba kalian ngeledek presiden atau wakil presiden, itu tidak boleh.
Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu melanggar hukum. Nanti kalian kena sanksi undang-undang ITE. Itu kita tidak boleh. Dalam bersosial media pun kita memiliki etika. Nah, ada yang mau ditanya dulu nggak? Enggak. Kalau enggak, kita akan ngerjain latihan dulu ya. Coba isi konsepnya ada nggak? Amin. Semoga masuk kampus prestasi dulu. Cek konsepnya ada nggak? Ada cek ombak nggak? Ada nggak cek ombaknya? Ada cek ombak? Ada. Kerjain dulu cek ombaknya ya. Cek ombak. Habis cek ombak, cek konsep, terus kuis ya. Cek ombak, cek konsep sama kuis. Kakak sambil absen ya. Asmiran India. Ya. Ayu Nidia. Salah. Di sini ah. Di depan. Gabriela ada? Delsi. Hilal. Janeta. Hai Jihad. Aira. Nadira. Iya. Baca dulu. Noel ada. Noel ya? Humaira sakit. Humaira sakit. Sagara ada. Dipanggilnya apa? Sagara. Han. Detik.
yang ini aturan dalam pecah pendapat kan. Terus apa lagi? Yang kita stok Iya. biru. Sama ini. Ini kan kewajiban, ini yang biru aturan. Iya. Ya, Han Jawabnya apa? Han dari B C dari C Apa? yang C konsep. Yang tuh dari dia Nomor 1 harusnya salah. berapa? ABS cek konsep apa? Kuis ya. Ella, kamu bisa jawab sama Hila. Ini kenapa? Kamu jawab. Benar. Belum. Nomor 3. Bisa ketawain. Mantap. Ayo kenalkan mana? Saya ini nih, dulu rasa pawai. Kayaknya unjuk rasa tuh pawai. Itu unjuk rasa. Demonstrasi. Ya. Oh, unjuk rasa. Nomor berapa itu? Dia menganggap pendapat ibu 4 kuis ya? 28 ayat Unjuk rasa ini ya. Unjuk rasa kan? Lagi pada demo bukan? 25A.
Nah, ketemu. Udah, dari ibu udah tanya sih. Hah? Lagi baca? Anak juga. Males baca ya. Enggak. Iya, kamu. Ini sih. Enggak. Tapi masuknya pacar. Ini yang mungkin kayaknya bagus deh.